ini angkatan tahun berapa ya? 2020 Pak. 2020. Mulai program yang satu bener nggak? Takut salah nih. Iya benar Pak. Bener ya? Oke. Ini kayaknya pertama kalinya juga saya ketemu dengan angkatan ini. Atau ada yang pernah ketemu dengan saya atau belum sebelumnya. Di sini mohon maaf saya matikan dulu kameranya ya. Karena lagi kurang begitu kondusif. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya saya coba open kamera. Oke, di sini saya juga masih kesulitan untuk mengakses e-learning, jadi masih belum bisa mengecek secara keseluruhan mengenai jumlah mahasiswa yang ada di kelas ini, jumlah totalnya berapa, apakah semuanya sudah tercantum di e-learning atau di OSIS atau belum. Kalau misalnya ada yang namanya belum tercatat, harapannya nanti minggu depan tolong segera diselesaikan. Baik itu coba perwalian atau mungkin menghubungi akademik, keuangan, dan seterusnya. Karena mengingat minggu depan udah masuk pertemuan kedua, jadi secara data kehadirannya juga tuh udah mulai diperhitungkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan udah nggak ada kendala lagi baik dari segi sistem maupun dari segi kevalidan akun kalian masing-masing. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terus untuk pertemuan kali ini juga karena sistem sedang bermasalah, jadi silakan kalian boleh melakukan screenshot ketika perkuliahan berlangsung, mau itu di pertengahan, di akhir, ataupun di awal seperti ini, dan direkap serta disimpan baik-baik secara pribadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan ini maksudnya apa? Maksudnya itu jika nanti di akhir perkuliahan ini setelah UAS itu kalian mau komplain masalah kehadiran atau misalnya ada kehadiran yang tidak tercatat dengan baik oleh sistem, jadi kalian bisa melakukan komplain dengan bukti fakta yang akurat. Jadi pastikan di setiap pertemuannya di mata kuliah yang saya aku ini atau yang di mata kuliah yang kalian ikuti kali ini, kalian rajin melakukan screenshot masing-masing tangkapan layar di setiap pertemuannya, gitu ya. Jadi tujuannya buat backup sendiri, sekaligus nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, bisa kalian komplain dengan mudah dan bisa dilakukan improvement yang cepat, gitu. Mau ke akademik silahkan, atau misalnya ke saya juga silahkan. Pastikan juga setiap minggunya dicek untuk seluruh mata kuliah yang kalian ikuti, kehadirannya juga dicek di sistem. Jika sistemnya sudah berjalan ya, pastikan semua data kehadirannya juga itu sudah sesuai. Jadi kalau misalnya ada yang belum sesuai, kalian langsung follow up di minggu tersebut. Jangan nunggu sampai akhir. Kalau misalnya mau di UAS, kalau misalnya di UAS baru kalian lakukan komplain, itu agak susah. Agak susah melihat backup-nya serta buktinya juga. Jadi kalau misalnya buktinya nggak ada, terus udah kelamaan juga, nah itu biasanya agak sulit untuk dirubah. Baik itu dari sisi pengampung, dari segi dosen maupun dari akademik. Jadi itu ya, tolong diperhatikan. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk turut serta memperbaiki ke arah yang lebih baik dari segi sistem maupun dari segi pencatatan data. Gitu aja sih yang saya sampaikan. Ya sebentar saya ambil minum dulu. Oke, sebentar saya cek dulu. Angkatan 20 CID nggak ada A, B, C, D kayak gitunya ya? Kalau di angkatan 20 ya? CID aja ya berarti ya? Jadi izin menjawab Pak, untuk iya, angkatan sekarang cuma satu kelas peminat CID-nya, Oh, gitu. kebanyakan milih CMS. Oh, CMS ada 2 kelas. Oke. Ya, baik. Terima kasih informasinya, bisa dimengerti. Berarti ini kejadiannya sama juga dengan yang malam. Yang malam juga sama, berarti digabung ya. Kebetulan saya di sini kebanyakan mengajarnya di CID. Jadi pas saya lihat
Oh, nggak ada ABCD gitu. Oke, kalau misalnya satu kelas bisa dimengerti. Tapi dilihat dari jumlahnya, ternyata di sini satu kelas juga gemuk ya. Angkanya ada 30-an gitu. Jadi lumayan besar juga. Karena rata-rata ada yang cuma 20, ada yang maksimal di 27. Jadi ini merupakan satu kelas yang memang terbilang gemuk. Oke, nggak ada masalah sih sebenarnya. Justru harusnya lebih bagus karena tidak ada perbedaan antara kelas yang A maupun kelas yang B gitu. Jadi di sini secara materinya harusnya tersampaikannya dengan lebih baik gitu. Ya udah kita langsung saja mungkin ya mulai saja presentasi atau pemaparan materi. Oh iya, di sebelum kita mulai di mata kuliah ini, mata kuliah pemrograman 1 atau mobile programming 1, itu konsep utamanya adalah melakukan implementasi dalam bentuk kode. Jadi di sini kalian memang diharuskan untuk mengikuti dan mengimplementasikannya atau mempraktikannya di rumah. Outputnya kalian minimal sudah pernah mencoba membuat aplikasi dengan basis operating system mobile. Jadi itu ya konsep utamanya, bukan teoritis, bukan konsep. Jadi di sini kalian fokusnya adalah minimal berhasil atau ada jam terbang untuk membuat aplikasi mobile di situ. Jadi di sini mata kuliahnya bukan mata kuliah sastra atau bukan mata kuliah teoritis, jadi ya banyaknya praktik. Jadi mungkin nanti setiap pertemuannya itu akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pemaparan teorinya, sekilas, singkat, jelas gitu ya. Nanti kalau yang sesi keduanya baru itu merupakan praktikumnya. Praktikumnya juga di sini butuh kerjasama dari kalian juga. Jadi nanti bisa saya pastikan di setiap pertemuannya akan ada eh, bisa dikatakan tugas kecil lah ya. Tugas kecil yang diberikan ke kalian yang nantinya harus dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi sebisa mungkin tolong diikuti dengan baik. Tujuannya yang memaksa kalian untuk terjun di setiap pertemuannya serta mengikuti dan memastikan di pertemuan berikutnya kalian tidak tertinggal jauh gitu. Untuk jenis tugasnya ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya opsional atau pilihan. Cuma ya kalau misalnya meskipun itu opsional, tetap saja ada value lebih yang bisa saya berikan terhadap mahasiswa yang mengerjakan. Jadi nggak ada ruginya. Intinya di situ kalau misalnya kalian mengerjakan, tentu saja ada beberapa nilai yang bisa saya berikan, tetapi masih cukup rasional. Jadi sebisa mungkin tolong diikuti dan dikerjakan saja. Untuk spesifikasinya, nah ini juga spesifikasi dari laptop atau komputer yang kalian butuhkan ya. Ini adalah salah satu tahapan pemrograman yang memang membutuhkan spesifikasi yang lumayan tinggi atau lumayan membutuhkan resource yang lebih ya, karena ada sedikit berbeda dengan yang web. Tapi bisa dipastikan ke depannya pasti akan lebih membutuhkan resource lagi. Jadi di sini untuk spesifikasinya sebetulnya nggak ada yang patokan yang kaku gitu. Tapi kalau saya sarankan di sini sih tolong perhatikan dari segi penyimpanan temporary-nya atau di bagian sisi RAM-nya. RAM-nya saja kalau misalnya disarankan itu yang minimal 8 atau lebih dari itu. 4 sebetulnya bisa, tapi kalian harus agak sedikit berkorban ya. Berkorban dalam artian di sini ya kalian harus pintar-pintar, tidak menggunakan operating system yang terlalu besar juga, terus gunakan yang lebih ringan. Misalnya kalau menggunakan Windows, ya jangan Windows 11, kami gunakannya agak lama, atau misalnya diturunkan yang lebih ringan, misalnya menggunakan Linux. Intinya seperti itu sih. Jadi kita juga harus sedikit bijak menggunakan device yang ada.
jangan terlalu dipaksakan berlebih, tetapi kita juga harus memiliki pemikiran bahwa kedepannya ini pasti akan menjadi hal yang dibutuhkan. Jadi ya bisa dikatakan kayak kebutuhan utama di informatika ya, kalau masalah device atau perangkat gitu. Untuk pinjam atau misalnya mau nge-upgrade sendiri, ya itu terserah gimana kalian. Tapi yang penting ya harapan kami besarnya ya kalian bisa mengikuti dengan baik di semua mata kuliah, baik itu sekarang maupun kedepannya. Karena kedepannya juga udah pasti semakin sulit ya. Pemrograman 1 udah kayak gini, pemrograman 2 juga sama, nanti dia akan lebih meningkat lagi kebutuhannya. Bahkan kedepannya juga ada berkaitan dengan artificial intelligence atau misalnya ada yang berkaitan dengan data machine learning ya kayak gitu, itu juga membutuhkan processing yang lumayan besar. Jadi sekarang kebutuhannya udah mulai ditingkatkan dan mulai di mulai diperkenalkan oleh kampus atau mulai disampaikan oleh kampus karena ini salah satu modal utama yang harus kalian penuhi gitu hingga penyusunan skripsi. Kalau ingin konsultasi atau segala macam ya boleh tanya-tanya aja lah di grupnya juga udah dibuat ya, jadi itu sedikit pengantarnya. Kita mulai saja ke bagian materinya. Sebentar saya siapkan dulu. Ada 2 slide yang ingin disampaikan atau yang ingin dipaparkan di pertemuan kali ini. Dua teori lah. Teorinya ini sebenarnya masih sederhana, masih ringan-ringan saja. Cuma untuk distribusinya mungkin saya setelah mata kuliah ini saya sampaikan di WA group saja ya. Ya, sebentar. Sudah terlihat di layar kalian nggak? Sudah ya. Oke, itu ini adalah gambaran besarnya mengenai pemrograman mobile 1. Ini slide-nya juga saya ambil dari mata kuliah sertifikasi biar kalian 1 dayung 2 atau 30 terlewati. Karena di sini pengetahuannya juga cukup baik, tapi concern-nya berbeda. Kalau di mata kuliah pemrograman mobile 1, fokusnya adalah di implementasi atau di praktikum. Sedangkan kalau nanti di sertifikasi, fokusnya adalah di bagian pengerjaan ujian sertifikasinya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan fokus ya. Kalau di sini di mobile programming 1, fokusnya adalah bagaimana mengimplementasikan dari teori yang sudah dipelajari langsung dipraktikkan di codingan atau di project atau di aplikasi. Oke, di sini sebelum saya masuk, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kenapa dan alasannya Android yang digunakan di pemrograman mobile 1, bukan bahasa pemrograman mobile yang lainnya. Oke, yang pertama yang jadi pertimbangan alasannya itu adalah perangkat. Jadi kalau berbicara mengenai perangkat pemrograman mobile itu ada yang sifatnya kaku atau istilahnya apa ya mengikat, ada yang sifatnya bebas. Kalau yang sifatnya kaku atau mengikat itu salah satu contohnya pemrograman mobile untuk yang platformnya iOS atau Apple. Jadi kalau kalian pengen bikin aplikasi untuk iOS yang di bawah naungan Apple, nah di situ kalian mau nggak mau membutuhkan resource device-nya itu ya dari Apple sendiri, baik itu dari macOS-nya ataupun dari handphone-nya. Jadi memang harus iPhone juga dan juga harus MacBook atau MacBook Air atau Mac Mini. Terus terang kalau misalnya kampus mengangkat tersebut itu agak kesulitan ya. Kesulitan karena tidak semua mahasiswa memiliki device atau perangkat tersebut. Yang kedua,
kita juga di sini melakukan secara daring. Jadi belum ada device yang bisa disediakan oleh kampus. Kalau kedepannya misalnya udah ada labnya, kita bisa melakukan tatap muka langsung, ada besar kemungkinan ya bisa dilakukan. Tapi tentu saja itu juga tak mudah dan butuh waktu yang cukup lama. Jadi saya tidak bisa memaksakan ke arah sana. Oleh karena itu dipilihlah yang sekarang yaitu Android. Asumsinya eh, kalian memiliki device laptop atau komputer, mau itu operating system Linux, Mac, ataupun Windows, ini bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa dikatakan kayak cross platform juga lah. Kalau misalnya kalian memiliki macOS, kalian bisa nge-build Android. Kalau misalnya kalian memiliki Windows, kalian juga bisa nge-build Android. Linux bisa juga. Bahkan yang terbaru Chrome OS juga dia bisa. Kalau untuk device-nya ya mau tidak mau jadi memang ya kita menggunakannya ya jadi yang Android juga gitu. Nggak mungkin codingan yang iOS tapi langsung dijalankan ke codingan Android tapi dijalankan di iPhone. Nah itu nggak bisa kecuali yang dipelajari adalah pemrograman mobile yang hybrid. Nah untuk yang hybrid itu nanti akan disampaikan di pemrograman mobile 2. Jadi di sini setelah diputuskan atau setelah dipertimbangkan dengan matang kenapa dipilih Android, di mobile programming 1 juga dikenalkan yang bagian natifnya. Kenapa yang natif dulu, nggak langsung ke yang hybrid? Karena jika kalian ingin langsung ke hybrid tanpa mengetahui yang natifnya, itu eh, kayak udah selangkah di depan, tetapi ketika kalian butuh ke belakang sedikit, nah itu kalian bisa terjatuh. Jadi ini ya basicnya. Sebelum ke hybrid, kalian pasti harus wajib tahu di setiap natifnya itu dengan baik. Baik itu yang natif iOS maupun yang natif Android. Karena rata-rata kalau yang hybrid itu ada beberapa hal yang memang harus ngoprek-ngoprek juga di bagian natifnya. Jadi nggak bisa full 100% hybrid atau langsung aja satu code, nggak bisa. Jadi nggak ada salahnya kita coba yang natif terlebih dahulu. Dimulai dari yang dasar dulu. Terus untuk bahasa pemrogramannya, ini juga kalau di native Android ada dua sebenarnya, tiga, tiga sebenarnya ya. Yang pertama XML. XML nanti digunakan untuk tampilan aplikasinya atau tampilan halamannya atau UI-nya. Mirip-mirip kayak HTML lah. Ada kurung siku, terus ada slash, ada tag yang kayak gitu. Mirip-mirip sama. Jadi XML dan HTML hampir 11-12 lah. Kalau misalnya kalian sudah mempelajari pemrograman web 1 ya, atau web dasar, HTML pasti tidak akan terlalu kesulitan dengan sintaks XML. Terus bahasa logiknya ini ada dua. Yang satu menggunakan Java, yang kedua menggunakan Kotlin. Nah, ini juga jadi pertimbangan kami. Apa yang harus kalian pilih, terus apa yang lebih baik disampaikan. Nah, setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pengampunya, diambillah atau masih ditetapkan bahwa untuk pemrograman natif Android-nya itu menggunakan Java, bukan yang Kotlin. Alasan mendasarnya karena kalian sudah pernah menyentuh yang namanya Java Programming Language di mata kuliah sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bukan menguasai lah ya, istilahnya ada jam terbang di Java Programming Language, ketika kalian masuk ke Java Android, itu juga tidak akan terlalu kaget. OOP-nya juga mungkin kalian bisa diasah kembali. Jadi di sini tidak terlalu memberatkan kalian, karena banyak juga referensi dari komunitas disarankan untuk yang baru atau yang beginner untuk masuk ke dunia mobile programming native Android itu disarankan di Java dulu. Setelah Javanya dikuasai dengan baik dan benar, ketika beralih atau migrasi ke Kotlin itu jauh lebih mudah. Karena Kotlin itu sebetulnya bisa dikatakan kayak penyempurnaan dari Javanya. Jadi istilahnya ya bisa dikatakan kalau di Kotlin itu jumlah baris code-nya itu jauh lebih sedikit lah dibandingkan dengan Java dan jauh lebih mudah. Tapi dengan syarat
yang memang sudah mengerti akan codingan Java-nya. Jadi kalau misalnya kalian eh, sudah lumayan mahir dan membaca dengan baik di Java-nya, ketika migrasi ke Kotlin itu jauh lebih mudah. Gitu. Nanti mungkin akan saya berikan beberapa contoh, mungkin ini Java-nya, ini Kotlin-nya. Tetapi saran saya kuasai aja salah satunya, terutama ya di Java-nya dulu aja, nggak apa-apa. Jadi mungkin di mata kuliah ini saya kebanyakan memberikan contohnya dalam bentuk Java. Nanti kalau misalnya ada yang pengen, Pak, kalau yang Kotlin-nya kayak gimana, segala macam ya nanti kita akan coba bahas sedikit lah, sepintas. Entah itu dari migrasinya, atau perbedaannya di bagian mana, gitu. Kalau untuk ekstensinya ya tentu saja berbeda, .kt untuk Kotlin dan juga Java untuk yang Java Programming Language. Oke, pengantarnya kurang lebih seperti itu, alasan-alasannya kenapa ini yang dipilih, kenapa bahasa itu yang dipilih. Jadi udah saya sampaikan dengan uh, singkat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan segala macam, boleh sampaikan saja di grup atau kita diskusi di luar perkuliahan. Balik lagi ke materi. Nah, di sini pengenalan Android. Jadi di mata kuliah ini pertemuan pertamanya ya memang kenalan dulu deh dengan Android. Kenalannya ya kalian juga sebetulnya udah tahu, tapi ya di sini sekaligus menjelaskan lah ada segi teknisnya juga yang bisa kalian coba pahami atau minimal nanti ketika masuk ke bagian project ada sedikit bayangan. Di akhir perkuliahan ini juga akan saya coba sampaikan beberapa sampel code dan nanti ada tugas yang sifatnya opsional bisa kalian coba kerjakan di rumah. 1.0 Introduction to Android atau pengenalan tentang Android-nya itu sendiri. Yang dibahas di sini ada beberapa poin diantaranya mengenai ekosistemnya, mengenai platform arsitekturnya, versi-versi Android, terus tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika pembangunan aplikasi Android dan juga hal-hal fundamental yang kalian harus pahami ketika bersentuhan dengan pemrograman mobile 1 natif Android. Kita mulai dari yang pertama yaitu ekosistemnya terlebih dahulu. Nah, di sini ekosistemnya sebelum ke ekosistem dikasih tahu penjelasannya dulu sih. Apa itu Android? Android itu bisa dikatakan kalau dari yang ada poin di layar itu bisa dikatakan salah satu mobile operating system atau operating systemnya untuk perangkat mobile yang berbasis dari Linux kernel. Ini juga mungkin jadi salah satu alasannya kenapa Android itu sifatnya open source. Karena ya kalau berbasis Linux biasanya ya udah open source. Jadi alasan yang paling mendasarnya yaitu di situ. Terus poin yang kedua merupakan atau user interface-nya itu berupa layar sentuh. Jadi di sini asumsinya kalau ngomongin Android atau perangkat yang beroperating sistem Android itu udah layar sentuh semua. Meskipun pada masanya di awal-awal masih ada tetap gabungan antara yang fisik dengan yang layar sentuh. Jadi tetap waktu itu ada beberapa versi Android yang menggunakan physical keyboard. Tapi untuk sekarang ini udah nggak ada lah, udah mulai dihilangkan, bahkan udah mulai nggak ada, udah hilang ya, udah punah. Karena kebanyakan ya udah layar sentuh semua. Terus penggunanya di situ dikatakan atau diklaimnya 80% oleh semua smartphone atau keseluruhan smartphone. Bisa dikatakan ya semua smartphone yang ada di dunia ya saat ini itu operating sistemnya kebanyakan Android. Ini mungkin bisa diklaim dan bisa menjadi salah satu fakta sebenarnya. Kenapa kok bisa di atas yang lain? Ya karena ini menyangkut dari vendornya. Kalau Android itu kan sebetulnya tidak memiliki hardware khusus ya. Yang hardware khusus yang resmi dari Google mungkin ya Pixel atau yang zaman dulu Nexus gitu. Tapi kalau misalnya vendor yang lain kayak Samsung, Xiaomi, Poco, Pocophone, Oppo, Vivo, Realme dan seterusnya itu merupakan vendor lain atau vendor luar yang fokusnya cuma di hardware tetapi dia menggait si Android ini. Jadi bisa dikatakan ya semua orang bebas membuat spesifikasi hardware-nya dan bisa menggunakan operating system ini terhadap hardware yang dibuat. Oleh karena itu, bisa dikatakan ya kalau dari segi jumlah, tentu saja ini pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Mungkin sekarang lawannya itu ya
baru dari Apple mungkin ya, dari iOS ya. Mengingat rival-rivalnya operating system yang berjalan uh, di mobile kayaknya udah pada mulai turun atau bisa dikatakan hampir gulung tikar. Windows dulu pernah nyobain Windows Phone, terus BlackBerry juga sama, udah mulai agak jarang. Mungkin sekarang yang lagi naik daun dan masih diperhitungkan, tapi kurang tahu ya apakah dia akan semasif dan bisa mengalahkan dua raksasa ini atau enggak, yang dari Huawei mungkin gitu. Tapi saya juga masih belum pernah bersentuhan dengan operating system mereka. Ya kurang lebih ya ini dua raksasa lah yang sekarang sedang berdiri di tata tertingginya, Android dan juga iOS gitu. Berikutnya di poin kekuatan device-nya atau power devices-nya. Di sini ada tidak hanya smartphone, tetapi Android juga bisa digunakan untuk jam, TV, dan juga untuk yang ada di mobil, head unitnya. Sekarang juga lagi ngetren sebenarnya kalau misalnya kalian suka otomotif, lihat aja tuh ada beberapa referensi dari influencer otomotif yang mencoba untuk melakukan pembaharuan dari segi head unit yang ada di mobilnya masing-masing. Bisa jadi smart lah istilahnya kayak gitu. Nah itu kebanyakan operating sistemnya berbasis Android. Kalau Tesla ya beda lagi mungkin ya, dia punya sistem sendiri. Tapi kalau yang lain yang plug and play kebanyakan sih Android masuk ke situ. Terus pembahasan berikutnya di situ ada lebih dari 2 juta aplikasi Android yang ada di Google Play Store. Ini menandakan bahwa peminat dari pengguna operating system Android ini cukup banyak dan cukup besar. Entah itu dari industri game, multimedia, sosial media, terus berita, informasi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya sudah mengarah ke sana dan bisa dikatakan ini operating system yang cukup berhasil juga di pasaran. Tingginya customisasi untuk device yang dilakukan oleh vendor. Nah ini berkaitan dengan vendor-vendor penyedia hardware-nya. Karena open source, jadi si Android juga bisa dilakukan repackaging atau rebranding lah. Contoh misalnya untuk Xiaomi itu mereka menamai operating sistemnya jadi MIUI atau MIUI, nah Inggris biasanya nyebutnya gitu, atau MIUI, ya pokoknya apapun itulah ya. Jadi kalian bebas sebenarnya kalau mau bikin operating system sendiri yang di custom itu silahkan. Jadi tidak ada pelanggaran hukum dan memang sudah dinyatakan open source juga, bisa kalian modifikasi dengan baik. Tapi sumber-sumbernya tetap dari Android juga. Biasanya customnya dari segi aplikasinya, dari segi mekanismenya, dari komunikasi hardware-nya juga, sampai ke pembacaan sistem. Nah, di situ bermainnya di situ. Kalau orang-orang yang suka bermain di custom room, nah kayak gitu pasti udah paham lah pembahasan masalah kayak gini. Kalian bisa membuat custom room sendiri. Tapi kita nggak akan ke arah sana. Jadi kita fokusnya ke bagian aplikasi, bukan di masalah customisasi operating system. Jadi bukan ke arah ngoprek-ngoprek OS-nya ya, bukan. Tapi kita justru bikin aplikasi dari atau yang berbasis Android, fokusnya ke arah sana. Yang terakhir open source itu udah jelas bahwa ya namanya juga sistem yang berbasis Linux kernel pasti output akhir juga jadinya open source. Jadi semua orang bebas untuk memodifikasi dan mengupdate-nya. Ngomongin interaksi tadi sempat disinggung, interaksinya karena bersentuhan dengan layar sentuh. Jadi di sininya touch gesturnya ya sebagaimana yang sudah kita ketahui biasa melakukan swiping, tapping, dan juga pinching itu biasa. Virtual keyboard sebagai inputan untuk menginput karakter, numerik, kata, emoji dan seterusnya. Terus untuk periferalnya di situ support ke Bluetooth, USB controller, periferal lainnya juga. Ini tergantung dari spesifik hardware-nya. Tapi saya rasa sih semua, bahkan yang low end juga itu sudah memiliki fungsional yang cukup mumpuni. Jadi udah nggak terlalu beda jauh lah signifikannya. Paling kalau yang jadi harga jual saat ini dari jenisnya aja. Misal untuk yang
terbaru misalnya untuk menangkap sinyalnya udah mendukung ke 5G. Kalau misalnya ke lama mungkin cuma mentok di 4G gitu. Sensor yang lagi rame yang digunakan buat itu juga sama kayak fingerprint, bukan fingerprint lagi maka sekarang udah Face ID ya. Tapi Face ID sebetulnya itu bukan sensor sih, itu lebih ke kamera biasa. Tapi yang ditanamkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi bahwa itu wajah seseorang. Jadi kalau ngomong sensornya itu kamera aja sebenarnya, cuma dikemas jadi kayak ada Face ID gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin antara fingerprint dengan Face ID sebenarnya sih kalau dari segi biaya harusnya ya lebih mahal yang fingerprint juga karena dia nambah modul sensornya. Uh, tapi ya orang sekarang udah mulai jarang menggunakan jadi kayak udah cukup dengan yang namanya Face ID ya seperti itu. Meskipun pas awalnya itu sempat ada pro kontra yang lumayan sengit bagi orang yang tahu dari segi IT ya. Dari segi keamanannya pasti jauh lebih baik yang menggunakan yang fingerprint seperti itu. Terus sensor NFC juga sekarang lagi naik daun lagi semenjak digitalisasi untuk membaca data dari sebuah kartu pintar. Jadi ya mulai jadi bahan-bahan jualan dan untuk menaikkan harga dari smartphone. Padahal dari zaman dulu sebetulnya udah ada beberapa sensor jadul atau yang lawas yang sudah ada NFC-nya. Ya itu teknik marketingnya saja sih. Ngomongin sensor juga sama di sini. Jadi sensor-sensor tersebut juga bisa dijadikan interaksi dengan user yang lebih baik. Misalnya kita pengen bikin aplikasi yang menggunakan sensor atau memanfaatkan sensor giroskop dan akselerometer. Jadi ketika kita membuat aplikasi game balapan, ketika pengen belok kiri ke kanannya itu nggak usah pencet-pencetan tapi cukup miringkan layar smartphone-nya. Nah itu juga bisa kita manfaatkan. Pengukuran jarak tempuh juga bisa kita mendeteksi sedang berjalan naik mobil, naik motor, atau diam di tempat. Itu juga bisa memanfaatkan sensor-sensor tersebut dan bisa menjadikan suatu informasi yang cukup baik lah atau cukup akurat. Sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi kesehatan ya, kayak yang ngasih tahu, ayo jalan dulu, gitu olahraga. Nah, tapi harus bawa HP. Begitu pas olahraga lari, dia mendeteksi kita berapa langkah, kayak gitu. Nah itu dari situ sih pemanfaatan sensor yang ada di smartphone. Dan itu tadi ya. Untuk tampilan secara generalnya ya bisa kalian lihat juga seperti itu di layar. Kalian sudah terbiasa, tidak terlalu asing. Tapi saya kurang tahu itu versi yang berapa ya, kayaknya versi yang agak lama. Ada yang namanya launcher icon. Launcher icon ya si gambar aplikasinya. Ketika diklik dia akan menampilkan aplikasi atau membuka aplikasinya, itu yang namanya launcher. Terus ada self updating widget juga, bisa menambahkan widget yang auto update atau yang menampilkan informasi yang live seperti cuaca, terus suhu, informasi berita. Nah kayak gitu juga itu namanya self updating widget. Terus bisa multiple page atau multiple app. Kita bisa membuka aplikasi lebih dari satu. Saya rasa juga itu normal dan kalian juga sudah terbiasa menggunakannya. Ada yang namanya folder dan juga organize app-nya yang bisa kita lakukan customisasi untuk penyimpanan folder aplikasi kita lah, bikin kategorinya atau kayak gitu. Itu bisa dilakukan secara manual atau memang sudah tersedia oleh vendornya. Jadi ada beberapa, contohnya misalnya kalau yang dari Xiaomi itu biasanya udah disediakan ini bagian utility, ini bagian entertainment, multimedia. Nah di situ udah tinggal kalian sesuaikan saja aplikasi-aplikasinya. Yang terakhir di situ Oke Google berkaitan dengan voice recognition-nya itu milik Google-nya, namanya Oke Google. Kalau misalnya di iOS mungkin Siri, kalau di Windows ya Cortana. Kalau di Samsung TV, Tizen ada beberapa yang menggunakan Bixby juga.
gitu ya, kurang lebih mirip-mirip lah ke arah sana. Contoh-contoh aplikasinya ya bisa game, bisa alat musik, multimedia, dan juga bisa sosial media. Jadi banyak ya, ngomongin natif semuanya bisa. Ada pengertian yang namanya SDK atau SDK. Sebentar, minum dulu. Ada yang namanya SDK atau Android Software Developer Kit. Ada yang developer kit, ada yang bilang development kit. Ya hampir mirip lah, 11-12. Di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada development tools, ada libraries, ada virtual device, ada dokumentasi, dan juga ada sample code. Jadi, di setiap versi Android itu, dia memiliki versi SDK-nya yang berbeda juga. Kalau misalnya yang terbaru nih, dia akan datang misalnya Android Tiramisu. Nah, itu dia memiliki versi SDK yang berbeda atau SDK yang berbeda, yang di dalamnya itu development tools-nya juga ada sedikit peningkatan, libraries-nya juga mungkin ada yang terbaru lagi, virtual device-nya jelas juga berbeda, dokumentasinya, dan juga sampel code-nya. Jadi di setiap perkembangan versi yang terbaru pasti ada perubahan. Dan kita sebagai developer harus tahu apa perubahannya. Kalau perubahannya mayor, berarti ya kita harus mengubah aplikasi yang sudah ada ke perubahan yang terbaru tersebut gitu. Jadi intinya sebisa mungkin kita harus up to date lah dengan yang paling terbaru. Dan bisa dikatakan perkembangan di mobile ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan platform yang lain. Kalau misalnya di web, kalian merasa, oh ini cepat ya perubahannya, di mobile lebih parah lagi, lebih cepat lagi. Bahkan ini juga kemarin semalam saya baru baru nge-compile ulang project yang menggunakan native, itu folder build itu udah berbeda. Kalau biasanya untuk mencari APK-nya itu ya dari folder app output, sekarang udah agak berbeda, masuk ke intermediate dulu foldernya baru ketemu. Jadi ya kita harus cepat-cepat mengikuti lah. Ini jenjang perbedaannya ya sekitar 6 bulan yang lalu, padahal nggak terlalu lama gitu. Perbedaannya udah lumayan signifikan. Jadi kita harus terus up to date terhadap perubahan-perubahan terbaru. Inilah yang membuat si mata kuliah ini agak membutuhkan resource yang lumayan besar, yaitu karena toolsnya kita menggunakan Android Studio. Sebetulnya ada beberapa tools alternatif yang bisa kita gunakan. Cuma ya memang tidak direkomendasikan karena memang ini adalah satu-satunya tools atau IDE yang di bawah langsung oleh Google atau resmi oleh Google, sehingga mengenai up to date terbaru dan sebagainya ini ya pasti terdepan. Bahkan di antara yang hybrid juga, native ini pasti yang paling terdepan. Karena hybrid biasanya ngikutin dulu, dia ngecek dulu yang terbarunya baru dia adaptasi. Jadi yang native ini ya pasti yang paling depan dah gitu. Nah, oleh karena itu banyak bukan rumor ya memang kebutuhan untuk Android Studio ini membutuhkan memori RAM-nya yang lumayan besar. Jadi kalian coba tingkatkan lagi aja si requirement device-nya biar kalian lebih lancar lagi dalam mendevelop aplikasi mobile ini, atau kalian gunakan alternatif operating system di PC atau laptopnya, jangan menggunakan Windows karena ya kita sama tahu lah ya, kalau yang Windows itu penggunaan RAM-nya itu lumayan besar, dan bahkan nih kalau misalnya RAM 8 GB aja kalau menggunakan Windows 10 atau Windows 11 yang versinya kurang stabil, itu hampir 50% ke atas RAM-nya udah habis sama operating system. Belum lagi kalau kita buka Chrome, wah udah kelar aja tuh. Sisanya cuma berapa giga gitu. Buka Android Studio udah nggak sanggup, udah pengap. Jadi kalian ya pintar-pintar aja sekarang ya, coba bermain ke Linux atau ya minimal dual boot lah atau kayak gimana gitu. Jadi minimal operating systemnya juga nggak ikut makan RAM yang banyak. Udah saya coba sih menggunakan beberapa distro Linux, jauh lebih ringan dan jauh lebih cepat. Itu faktanya ya. Jadi tinggal kalian aja nih mampu beradaptasi atau enggak gitu. Lanjut
ke bagian pemaparannya di sini, ini merupakan official Android IDE yang resmi dari Google-nya, digunakan untuk developing, running, debugging, test, dan juga lain sebagainya. Ada monitoring, virtual device, project view, visual layout editor, dan lain sebagainya. Ini nanti kita demokan saja ya. Saya buat project Hellowood-nya deh, bareng-bareng. Google Play Store ini adalah marketplace yang resmi dari Google juga untuk memasarkan aplikasi Android-nya. Tujuan utama dari mobile programmer itu ya, dia pasti ini aplikasinya bisa dipublish dan didistribusi secara luas. Jadi ya tentu saja di sini ini tujuan bisa dikatakan ya tujuan akhir dari para developer mobile khususnya untuk Android lah ya. Aplikasinya bisa rilis dan publish di Google Play Store. Orang bisa download dengan leluasa gitu. Ya siapa tahu di akhir nanti atau di akhir mata kuliah ini untuk tugas dosen maupun ya proyek pribadi adalah yang main-main ke sini. Kalau ada yang main ke situ ya itu cukup bagus, nanti bisa saya coba arahkan. Kalau ada yang sampai pengen lihat ke sana ya. Kalau dari segi biaya sebenarnya ya ini bisa dikatakan cukup murah jika dibandingkan dengan App Store atau yang di Apple. Kalau App Store itu pertama verifikasinya cukup ribet, harganya juga 2 atau 3 kali lebih mahal. Dan kalau Apple itu dia tiap tahunnya harus bayar lagi, harus ada pembaharuan gitu, perpanjangan. Kalau di Google Play Store ini cukup sekali satu akun bisa lebih dari satu aplikasi. Jadi misalnya gratis aja, udah tinggal pendulang pundi-pundi monetize-nya lah. Kalau memang kalian fokusnya pengen di monetasi aplikasinya. Ngomongin arsitekturnya kurang lebih kayak gini. Ini nanti akan ada dibahas juga sih secara detailnya. Tapi sepintas aja lah. Kalian minimal tahu ada beberapa layer di situ, 1, 2, 3, 4, 5 layer. Untuk informatika, kita banyak bermainnya di layer 1, yaitu di bagian sistem apps dan juga user app-nya. User apps yang paling banyak ya. Jadi kita informatika mainnya di satu semua tuh di situ. Baik itu mau pakai Kotlin, Java, ya sama di situ. Karena kita fokusnya membuat aplikasinya, jadi di layer aplikasinya. Semakin ke bawah itu udah semakin menuju ke hardware. Jadi kalau bisa dilihat di situ untuk berinteraksinya dari aplikasi itu ternyata dia memanggil Java API Framework. Terus di bawahnya lagi ada native C atau C++ libraries, ada Android Runtime, ada hardware abstraction layernya juga, dan baru ada Linux kernel. Kalau Java API Framework ini ya kayak yang sudah disediakan atau Java Android-nya. Contoh misalnya OnCreate, Activity, Fragment, ya kayak gitu ya kita tinggal gunain aja, nggak usah bikin dari awal. Jadi udah disediakan. Native C atau C++ ini lebih ke kalau kalian pengen buat core native. Ada native, ada core native. Kalau core native itu sebenarnya kalau di Android sendiri lebih ke modul yang berinteraksi dengan sensor. Misal, kalau kalian pengen membuat sebuah modul atau package yang membaca bahwa si user tersebut itu sekarang sedang berjalan, sedang berlari dengan mengambil value-value nilai yang diambil dari sensor. Nah, kalian mainnya pasti di C atau C++ lah di situ. Kalau kalian pengen bikin modulnya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan modul yang sudah ada, ya udah tinggal main di layer aplikasi aja. Tinggal panggil caranya, terus kalian kalkulasikan gitu. Nggak terlalu aneh juga, karena Java juga merupakan pengembangan dari C atau C++. Jadi memang satu rumpun sih. Kotlin juga sama, berarti Kotlin pengembangan dari Java gitu. Jadi ya secara bahasanya mirip-mirip. Masih satu rumpun. Kalau hardware abstraction layer ini ya lebih bawah lagi. Linux kernel juga sama. Ya intinya kalau semakin bawah semakin ke atau mendekati ke hardware-nya. Kalau di operating system laptop atau PC mungkin bisa dikatakan ya kayak BIOS-nya lah.
gitu. Jadi kita nggak akan sejauh itu, nggak akan sedalam itu, kita cukup di layer aplikasi saja. Teknik informatika juga mainnya di layer 1. Ini penjelasan setiap layernya. Yang sistem dan juga user app itu contohnya gini, aplikasi kita pengen menggunakan fitur pengiriman SMS. Nah, pengiriman SMS itu sendiri sebetulnya dia ada di sistem app. Jadi ya kalau masih sebatas itu, pengen telepon, pengen SMS, ya itu mestinya di tahapan aplikasi. Meskipun SMS dan telepon juga sebetulnya kan sudah melibatkan pihak provider ini ya, provider telekomunikasi ya. Jadi meskipun udah pakai Telkomsel, Tri, XL, Axiata, yang kayak gitu ya tetap aja itu masih di layer aplikasi dan juga sistem aplikasi. Berbeda ceritanya kalau misalnya kita sudah main ke Activity Manager yang kayak gitu. Nah ini udah di bagian Java API Framework. Tapi di sini juga kita biasanya udah pakai kelas yang sudah ada. Contoh untuk Notification Manager, kita nggak usah bikin Notification Manager-nya dari awal. Kita tinggal pakai, tinggal panggil, set aja untuk Notification Manager-nya. Contoh Notification Manager itu ketika kita ingin menampilkan sebuah notifikasi yang di-trigger oleh kondisi tertentu. Misalnya ketika ada pesan masuk atau reminder yang ada di alarm, nah, kayak gitu itu mainnya di Notification Manager. Atau ada juga yang menyebutnya bagian broadcast messenger, nah, di situ juga. Android Runtime ini lebih detailnya, katanya setiap aplikasi itu memiliki prosesnya tersendiri dan setiap prosesnya juga itu memiliki Android Runtime. Ya, jadi katakan kalau misalnya ada 5 aplikasi ya Android Runtime juga ada 5. Jadi bisa berjalan secara paralel lah, lebih seperti itu, tidak menginterupsi antara satu dengan yang lainnya. C atau C++ library ini yang sudah saya katakan ini untuk mengakses ke bagian core native-nya, sistem komponen dan juga service, jadi lebih dalam lagi. Untuk hardware abstraction layer-nya ini langsung bisa dilihat di layar, berinteraksi dengan hardware-hardware yang terkait seperti kamera, Bluetooth modul dan seterusnya. Linux kernel ini ya ini paling low management lagi atau yang paling bawah itu ya tentang driver si hardware-nya, security fiturnya, trading, low memory manajemennya, wah itu udah paling bawah banget lah. Kita udah menyerahkan hal tersebut ke Android operating systemnya, jadi kita nggak usah repot-repot. Nah kecuali kalau kalian yang pengen main-main di bagian stock room atau yang ngoprek-ngoprek OS, nah kalian bisa nyentuh sampai sini. Bisa jadi kan, aduh ini kameranya kok nggak berfungsi, bluetoothnya kok nggak berfungsi, nah kalian ngoprek-ngopreknya di situ. Tapi kalau untuk di sini di informatika kita nggak akan sejauh itu, kita mainnya di layer aplikasi saja. Untuk versi-versi Android ini bisa kalian lihat di situ, ini juga versi yang tidak lengkap, yang tidak terupdate, jadi bisa kalian klik saja di link yang sudah tercantum di sana. Yang terbaru sekarang, yang nanti sebetulnya mau muncul bentar lagi, masih dalam tahapan preview, itu Android Tiramisu atau Android T. Saya kurang tahu apakah jadi balik lagi pakai bahasa makanan atau istilah makanan atau tetap menggunakan inisial saja. Tapi kayaknya udah mau balik lagi sih, soalnya T-nya udah muncul dan itu ditulisnya tiramisu. Nanti akan saya tunjukkan deh. Bagian app development-nya seperti yang sudah dijelaskan di awal menggunakan Java Programming Language dan juga XML. Kita menggunakan yang basic itu dulu, terus penggunaan Android SDK, terus menggunakan Android Libraries dan juga Android Application Framework-nya, dan dieksekusi oleh Android Runtime Virtual Machine atau di situ istilahnya ART atau ART-nya lah. Tantangan-tantangan apa saja yang pasti akan kalian hadapi ketika membangun aplikasi Android? Di antaranya banyaknya ukuran layar dan juga resolusi yang berbeda. Ukuran layar dan resolusi itu berbeda. Kalau ukuran layar ya secara sentimeternya, tapi kalau resolusi biasanya terkait dengan kerapatan piksel. Bisa jadi layarnya gede, lebih besar, tapi kerapatan pikselnya jauh lebih renggang. Jadi ketika diinstalkan, agak sedikit terlihat lebih besar aplikasinya atau tampilan halamannya.
kalau saya pribadi sih lebih condong cari yang resolusinya besar dan juga ukuran layarnya juga besar. Lebih enak sih seperti itu. Ada beberapa yang ukuran layarnya gede tapi resolusinya kecil. Jadi ya pasti ketika diinstal aplikasinya juga kurang bagus biasanya ya. Kerapatan pixel dan ukuran layar itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Ini harus dipertimbangkan karena bisa kalian ketahui juga banyak vendor yang terlibat, banyak jenis HP yang terlibat, versi Androidnya juga yang terlibat. Jadi ya kalian harus bisa bikin aplikasi yang support untuk kesemuanya. Bahkan jangan hanya ke smartphone tapi ke tablet juga gitu, karena tablet dan juga telepon atau smartphone itu masih satu rumpun yang sama. Kalau untuk yang jam, TV dan juga yang ada di mobil, head unit mobilnya itu bisa dikatakan agak ranah yang berbeda, kategori yang berbeda. Tapi kalau untuk telepon dan juga tablet itu masih rumpun yang sama. Banyak user yang menginginkan bisa di smartphone, bisa juga di tablet. Nah, jadi kalian harus pertimbangkan dengan baik sih. Gitu. Dari segi tampilan, fungsional, dan seterusnya. Performance juga di situ kalian harus pertimbangkan. Karena yang namanya aplikasi mobile kata-kata pengennya simple, ringan, tapi selain cepat, ya datanya juga akurat. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalian performance-nya harus terjaga, harus fungsional maupun dari segi tampilan oleh user. Ya bagi user sih kelihatannya harusnya smooth, terus ringan dan juga access datanya cepat. Gitu. Itu tantangannya. Segi keamanan juga sama, security-nya kita harus memastikan code kita aman dan juga data yang dimiliki oleh usernya juga aman. Compatibility ini berkaitan dengan versi Android yang lumayan besar, kalian harus pertimbangkan jangan sampai supportnya hanya untuk 3 versi Android teratas. Nah kalau kayak gitu kan ya udah, nanti penggunanya juga akan dibatasi dan pasarnya juga ya akan sempit. Jadi sebisa mungkin ya selebar mungkin juga. Jadi kalau untuk sekarang sih disarankannya itu versinya itu Androidnya minimum di 21 API levelnya. Atau yang di Lollipop. Kalau sebelumnya 6 bulan, ya 6 bulan sebelumnya itu masih di 16, masih di Jelly Bean. Tapi karena sekarang kayaknya udah mulai ditinggalkan dan udah mulai tidak disupport lagi dengan spesifikasi hardware tersebut. Jadi ya udah minimumnya di Lollipop. Dari segi marketingnya di situ ya kita harus mengerti dari segi pasarnya dan juga dari segi penggunanya. Kita harus paham betul apa yang dibutuhkan oleh user. Kita juga harus paham apa yang menjadi tren di pasaran. Jadi kita harus bikin aplikasi yang tepat guna. Gitu sih. Ngomongin building blocknya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti sambil jalan saja kalian telan mentah-mentah. Ada yang namanya resources atau resource, ada yang namanya komponen, ada manifest, ada build configuration. Kalau resource itu larinya lebih ke aset, dimana di situ disimpannya biasanya ekstensi filenya itu kalau nggak .xml atau .png, jpg atau multimedia yang lain seperti video dan seterusnya. Icon juga masuk ke situ. Jadi intinya berupa aset-aset lah, kumpulan aset. Kalau misalnya ada folder res atau resource, nah di situ isinya pasti ada layout, image, string, color, dan lain sebagainya. Kalau ngomongin komponen, nah di sini berkaitan dengan logiknya, activity, service, terus ada adapter, model, ya pokoknya di situ ya berkaitan dengan .java itu masuknya ke ranah blok komponen. Kalau manifest di sini lebih ke informasi tentang aplikasinya. Ada yang namanya file Android manifest. Nah di situ kita bisa ubah nama aplikasinya, memberikan akses permission untuk mengakses bukan sensor ya, variabel tertentu misalnya kayak mengakses kamera, mengakses kontak, mengakses internet. Nah kita konfigurasinya di Android manifest. Build configuration juga sama, itu untuk melakukan proses build si installernya atau APK-nya atau APK-nya dengan menggunakan konfigurasi dari Gradle.
Lebih jelasnya lagi, di bagian komponen types-nya atau di bagian logiknya, itu terbagi ada activity, ada service, content provider, broadcast receiver, dan seterusnya. Jadi, secara fungsinya bisa kalian lihat di deskripsinya. Activity itu contohnya ya ada satu activity berarti single screen dengan satu tampilan user interface. Ya satu halaman, satu activity, bolehlah kalian asumsikan seperti itu terlebih dahulu. Sebelum nanti lebih lanjut nanti malah ada yang namanya fragment dan seterusnya. Jadi yang minimal asumsinya kalian sekarang kalau melihat tampilan aplikasi mobile Android ada satu layar, oh berarti itu adalah activity home, misalnya activity login, activity splash screen. Nah, kalian udah mulai ke arah sana melihatnya, nggak cuma halaman saja, tapi bisa melihat logik di dalamnya. Kalau service berkaitan dengan task yang dilakukan di bagian background, untuk content provider juga lebih ke manajemen data yang bisa di-share atau data yang bisa disediakan. Terus broadcast receiver lebih ke announcement atau notification dari ke arah sana. Ini analogi kalau misalnya Android itu sebagai hotel, aplikasi kita adalah tamunya, Android System adalah hotel manajernya, service itu pelayanan itu dibagi menjadi dua. Kalau yang muncul kelihatan di bagian foreground itu activities, kalau misalnya di background itu service. Terus kalau misalnya ada paket yang tiba, terus ada panggilan ngasih tahu ke kita, itu namanya broadcast receiver. Dan untuk mengakses si Twitter company kayak buat melihat sekitar gitu ya, melihat tur wilayah sekitar itu ya itu namanya content provider karena di situ menyediakan konten-konten yang diperlukan. Ceritanya bentuknya lebih ke kayak menyediakan data sih. Ya seperti itu aja sih untuk pengenalan teoritis awalnya. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian klik aja link-link yang ada di sini mengenai historinya, introduction yang lebih detailnya lagi, plus itu dan seterusnya. Sumbernya diambil dari situ. Sebelum saya lanjutkan praktikum, saya juga ingin menjelaskan sedikit mengenai pembuatan aplikasi Hello World-nya. Jadi di sini sepintas dulu, nanti kita akan coba praktikan bareng-bareng. Cara membuat aplikasi Hello World di Android Studio dan juga pengenalan mengenai Android Studio-nya lah. Gitu. Prerequisite-nya atau prasyaratnya di sini kalian sudah menguasai Java Programming Language atau minimal pernah bersentuhan dengan Java Programming Language. OP-nya kalian juga harus dikuatkan, Object Oriented Programming-nya, karena di sini kalian erat kaitannya harus udah berkonsep sana ya. SML, Properties Attribute, ya ini sambil jalan aja. Nanti juga kalian bisa mengerti sambil berjalan lah, karena ini nggak ada beda jauhnya dengan HTML, sebenarnya mirip-mirip. Terus penggunaan IDE untuk development dan juga debugging-nya. Android Studio ini adalah IDE tools-nya. Tampilannya kayak gini, sebetulnya udah dijelaskan juga di slide sebelumnya. Merupakan IDE resminya, di mana di situ ada project strukturnya, template-nya, TO editor, testing tool, Gradle, dan seterusnya. Pokoknya ini semua yang jadi satu semester ke depan kita akan bersentuhan dengan IDE Android Studio di mata kuliah ini ya. Cara instalasinya di sini ada beberapa pemberitahuan di awal ya. Pertama ini bisa diinstal di macOS, Windows, dan juga Linux. Jadi yang punya macOS juga kalian bisa install dengan baik. Kelebihannya kalau yang punya macOS ya dia berarti bisa membuild untuk yang sorry ini jadi kayak ngomongin yang hybrid enggak, jadi tetap di sini cakupannya kalian pakai macOS juga bisa ngebuild Android lah di HP Android. Kelebihannya kalau misalnya kalian memiliki macOS, nanti kalau bersentuhan dengan mobile programming juga yang menggunakan hybrid, kalian langsung bisa ngebuild kedua operating system yang berbeda, yaitu iOS juga dan juga Android. Jadi ya kelebihannya di situ. Yang punya budget berlebih, boleh deh, silahkan spend aja uangnya, larinya ke macOS aja. Kalau saya sih menyarankan ke arah sana, karena udah hybrid banget, udah ke iOS bisa, ke Android juga bisa, gitu.
Tapi kalau yang di hybrid sekarang yang terbaru eh, udah munculnya bisa bikin aplikasi Windows. Ya mungkin kesulitannya kalau yang bikin di Windows nggak bisa ya, di yang di Mac gitu aja sih. Udah mulai agak balance lah sekarang. Tapi kalau yang mobile-nya menggunakan Mac OS itu udah yang paling tepat. Jadi bisa ke dua platform sekaligus. Dengan syarat yang memiliki iPhone-nya juga. Untuk permintaan JDK-nya ini versinya 1.7 ke atas, tapi nggak usah khawatir, sebetulnya tinggal kalian buka aja atau install Android Studio-nya bisa udah termasuk di dalamnya. Terus cara installnya kalau di Windows tinggal klik-klik aja lah ya sebenarnya. Ini kita coba buka deh instalasi Android Studio-nya yang paling terbaru, kita coba cek. Sekarang versi yang terbaru itu dia namanya Android Studio Bumblebee. Rilisnya ini versinya 2021 1.1 patch 2. Nah, tampilannya kayak gini lah, mirip-mirip. Ini pakainya Kotlin ya. Dia override juga sama tapi fun. Jadi metodenya tuh fun gitu. Ya beda-beda dikit lah. Kalian tinggal download saja di sini. Ini biasanya ngebaca langsung operating system kita, atau kalau kalian pengen lebih banyak pilihan ya klik aja yang bagian optionnya. Nah di sini ini untuk yang Windows boleh pakai yang zip atau yang .exe. Untuk yang Mac juga sama, tinggal double klik aja .pmg biasa ya. Linux juga sama, ini tinggal diekstrak aja. Chrome OS-nya ini yang baru nih, baru saya lihat lagi. Ini juga bisa .deb. Kalau dari ekstensinya .deb ini kayaknya Chrome OS juga dia dari Linux ya, dari Debian juga. Jadi bisa coba. Nah, bagi yang spesifikasinya agak pas-pasan, boleh aja nih cobain Chrome OS. Kayaknya Chrome OS juga udah mendukung Android Studio, berarti udah enak. Chrome OS kan sekarang lagi trennya merupakan salah satu operating system untuk multimedia ya, yang cukup ringan, bahkan sangat ringan katanya. Tapi kalau dia udah support Android Studio, ya udah bisa pakai developing juga, enak banget nih. Cobain aja deh, sini boleh atau ke Linux juga boleh. Baik lagi. Aplikasi Android pertama. Nah, pertama ya tampilannya mungkin nggak mirip kayak gini. Ini udah versi yang lumayan lama, tapi ya mirip-mirip lah. Nggak sama persis kayak gini, tapi yang minimal mirip-mirip. Nanti akan saya contohkan juga. Klik aja di situ, start a new Android Studio project. Nanti masuk ke bagian project awal, ada pilihan, atau boleh juga kalau ketika kalian sudah membuka aplikasi tertentu, tinggal file new project. Jadi dia akan bikin project baru. Kasih nama dan juga tentukan lokasi projectnya mau disimpan di mana. Ini juga penting, jangan sampai kalian udah jauh-jauh bikin aplikasi, kalian lupa di mana nyimpannya. Nah, itu yang jadi fatal. Kalian lebih baik sediakan satu folder khusus untuk menyimpan di aplikasi Android. Terus itu ada company domain, sebenarnya udah berubah jadi package domain ya. Itu sebetulnya unique ID aja. Nanti kalau di Google Play Store itu kalian akan dicek package name-nya harus unik, harus nggak ada yang sama dengan yang sudah ada. Jadi sebisa mungkin ya dibikin unik. Defaultnya dia example.com, depannya biasanya sesuai dengan nama aplikasinya. Untuk memilih activity-nya, nanti dihadapkan dalam suatu tampilan template, kalian pilih yang anti activity aja. Karena kalau yang lain itu udah lumayan kompleks, khawatir kalau yang masih baru itu kebingungan, ini logiknya kayak gimana, tiba-tiba udah ada Google Map-nya, atau udah ada button navigation view-nya. Nah, kalau udah repot kayak gitu kan lebih rumit lagi ya. Jadi lebih baik gunakan yang anti activity. Kalau yang add no activity atau yang nggak ada aktivitas sama sekali, itu kalian buatnya dari awal banget. Jadi agak terlalu
agak terlalu expert lah kalau misalnya untuk yang baru terjun membuat aplikasi pertama. Jadi disarankan pilih yang empty activity aja. Masih simple dan ada contohnya. Jadi kalau mau kalian buat yang baru, kalian bisa melihat contoh tersebut gitu. Beri nama activity-nya. Ini biasanya nama activity-nya defaultnya kayak gini ya. Main activity. Ini activity yang pertama kali dipanggil. Biasanya tulisannya atau defaultnya itu main activity. Kalau untuk layoutnya dibalik. Jadi activity dulu underscore main. Ini untuk yang tampilan XML-nya lah. Layout itu XML-nya. Main activity itu Java-nya. Jadi teknik penulisannya ini udah sesuai dengan OOP ya. Kalau yang di Java itu namanya kelas kan ya, nggak mungkin diawali dengan huruf kecil. Jadi biasanya digabung dan nggak boleh ada spasi. Jadi ya kayak markas kayak gini. Kalau misalnya yang untuk layout, jadi balik activity-nya ke depan dan ini underscore main disambungkan hurufnya kecil semua, nggak mengizinkan huruf besar gitu. Sambil jalan aja lah ini mah. Kalau di pembagiannya kayak gini, ini layout editornya, project file-nya sebelah kiri, ini monitor Android monitor locate-nya di bagian bawah. Masih mirip sih sebetulnya, coba juga kayak gini, nggak terlalu beda jauh. Untuk folder juga di sini dibagi-bagi. Mungkin ada yang masih ingat tadi, ada bagian resources atau res-nya di sini. Ada variable untuk gambar, layout untuk layout-nya, menu untuk menampilkan menunya, map untuk launchernya, values, ada string, ada demand, dan seterusnya. Intinya di sini XML atau aset-asetnya. Kalau untuk logiknya ada di bagian Java ini. Manifest, ada Android manifest. Ini untuk konfigurasi utama aplikasi. Ada build Gradle juga dibagi menjadi dua, ada yang project, ada yang aplikasi. Kalau yang aplikasi biasanya lebih detail, kalau yang project ini biasanya dia lebih general untuk versi Gradle-nya dan seterusnya. Gradle itu apa sih? Gradle itu kayak modern build subsystem. Jadi yang digunakan untuk Android Auto ini menggunakan Gradle. Kalian tinggal kalau butuh library tambahan, tinggal ketikkan saja alamat package-nya, terus koneksikan ke internet, simpan, otomatis dia akan mendownload si library tersebut. Kalau misalnya udah nggak dibutuhin, tinggal hapus, sinkronisasi ulang, dia akan menghapus lagi. Jauh lebih mudah. Mirip kalau di pemrograman web ini kayak komposer, kurang lebih 11-12 kayak gitulah. Untuk menjalankan aplikasinya, tinggal klik saja di sini untuk tombol kayak play-nya ya. Di situ nanti ada pilihannya, apakah ke device fisik atau ke yang virtual device-nya. Bisa ngedeteksi dua-duanya. Kalau device fisik ya dicolokkan pakai kabel data ke smartphone kalian. Kalau misalnya kalau yang physical device ya seperti itu. Kalau yang virtual ya kalian create dulu emulatornya. Untuk create emulatornya ke bagian tools Android, pilih di sini Android Virtual Device Manager atau AVD Manager. Nanti akan ada tampilan kayak gini. Pilih salah satu contoh dari yang sudah ada. Biasanya kalau dari Android Studio menyediakan yang versi Nexus atau yang Pixel. Terus di sini untuk Android-nya mau install yang mana? Pilih salah satu aja. Dan tinggal oke, gitu. Kasih nama oke. Bahkan kalau kalian pengen custom juga silahkan, bisa. Tampilannya kayak gini. Kalau virtual device ya. Tapi saya nyarankan sih kalau yang RAM-nya terbatas, udah berat pakai Android Studio, operating sistemnya Windows juga, pakai emulator juga, makin habis tuh RAM-nya. Jadi saran saya sih kalau ada physical device-nya, langsung aja RAM-nya di smartphone-nya langsung. Biar lebih mudah dan meringankan kerja RAM. Kalau untuk physical device-nya ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan. Masuk ke developer option-nya dulu. Di situ ada setting, terus kalau misalnya developer option-nya belum muncul, kalian masuk ke setting dulu, terus ke about phone-nya, terus tap 7 kali di bagian build number, biar kebuka akses untuk developer option-nya. Tujuannya apa? Tujuannya setelah masuk ke developer option-nya, nyalakan USB debugging-nya. Jadi USB debugging ini fungsinya untuk mengenalkan atau mengkonekkan di smartphone kita dengan Android Studio biar terbaca dengan jelas. Karena kalau USB debugging-nya nggak di-on-kan, nanti nggak akan jalan tuh si aplikasi yang nggak akan ke running. Itu aja sih.
Ada beberapa konfigurasi juga yang harus dilakukan di beberapa smartphone yang tipenya berbeda. Jadi kalau misalnya ada masalah segala macam, kalian boleh searching dulu di Google, tergantung dengan versi kalian apa, biasanya errornya muncul, nanti ada konfigurasi tambahan yang harus dilakukan. Kalau yang di Xiaomi atau yang menggunakan MIUI itu kalau nggak salah ada yang harus dimatikan nih, si optimize apanya gitu ya. Nah itunya harus dimatikan dulu baru bisa kebaca dengan baik. Jadi ini tergantung dari vendornya masing-masing ya. Dari segi keamanannya kayak gimana dia pasti ada sedikit perbedaan. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Kita langsung aja mungkin ya ke bagian codingan. Ini juga ini berkaitan dengan loket di bawah. Kalau pengen kalian memantau aplikasi yang sedang berjalan itu prosesnya kayak gimana, kalian bisa lihatnya di bagian bawahnya. Ini ada dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang verbose, ada info, ada error, ada debug, tergantung jenis tampilan loket yang kalian inginkan. Cara nulisin loketnya tinggal gini aja lo titik D kayak gini gitu. Kayaknya sambil jalan aja deh. Ini cuma sedikit pengantar aja. Android monitor, nah ini posisi loketnya di bawah. Contoh penerapan dari penulisan loketnya, saya zoom sedikit. Nah, misalnya kayak gini, di sini ada main activity, SNF combat activity. Ini log titik T, main activity, hello world. Di sini ketika dilihat di loketnya dia muncul main activity, hello world. Ini tagnya, ini value informasinya. Kalau kalian pengen lihat transfer datanya berhasil atau enggak sih, cukup pakai log titik D, dia akan tampil di konsol di bagian loket ini. Atau boleh kalian tampilkan di aplikasi, tapi jarang sih ya kalau ke aplikasi mah. Jadi biasanya kalau untuk debugging pakai kayak gini aja, tampilkan konsol. Ya, cukup segitu aja sih secara teoritisnya. Sebelum saya coba lanjutkan ke bagian praktikum, silakan ada yang ditanyakan dulu nggak? Kita akan buka project Hello World-nya dulu. Ini suara saya masih kedengaran nggak? Ada Pak. Oke. Takutnya terputus, terus saya nggak buka WA, jadi ngomong sendiri. Oke, sebentar ya. Ya, sip. Sampai jam berapa kita? Jam 12 Pak. 12 ya. Oke. Ini saya sudah mendownload Android Studio-nya. Jadi nanti kalian coba download di rumah. Oh iya, tolong perhatikan juga, pastikan jangan pakai paket data ya. Kalau bisa pakai WiFi aja atau nebeng ke siapa atau cari hotspot apalah yang penting stabil. Karena jumlahnya lumayan besar, kapasitasnya juga gede. Jadi bahkan setelah di-download kadang-kadang dia ketika instalasinya juga membutuhkan download SDK-nya dulu. Jadi lumayan agak lama. Jadi kalian lebih baik sih sempatkan waktu sekitar setengah jam atau apalah untuk mengakses WiFi tersebut. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi tujuannya untuk setup di awalnya memang membutuhkan waktu yang lama. Tergantung dari kecepatan internet dan juga spesifikasi laptopnya. Jangan pakai paket data, nanti jebol data kalian habis gitu. Kita buka saja Android. Ini saya baru ngupdate sih semalam. Oke, yang versi terbaru. Saya sempat cek ternyata ada beberapa perubahan yang berbeda dari segi package projectnya ya. Jadi kalian coba aja dulu di rumah. Gunakan yang terbaru juga kalau bisa. Oh iya, satu lagi mungkin selama perkuliahan saya menyarankan ke kalian minimal ada perwakilannya di setiap kelas atau apapun itu.
Untuk melakukan recording secara manual ya masing-masing. Kalau secara pribadi juga boleh untuk lebih memastikan eh, implementasinya dengan baik. Jadi terutama bagian code-nya ya. Jadi kalian kalau bisa, kalau memang dirasa perlu, ya silahkan lakukan recording manual secara mandiri aja masing-masing. Itu sangat saya sarankan. Bahkan saya katakan ya setlist minimal satu deh gitu. Sebetulnya bisa saya sediakan, cuma saya agak males ngeditnya ya. Kalau misalnya live kayak gini juga, ada kemungkinannya di setiap kelas itu kondisi pemaparannya bisa jadi berbeda karena biasanya ya ada sedikit misalnya ada pertanyaan A gitu di kelas A, yang kelas A mungkin bisa saya jelaskan tapi yang di kelas B nggak bisa gitu. Untuk informasi ya mungkin di sini saya mengajar yang pagi dan juga yang malam. Jadi ya dua-duanya mungkin bisa jadi ada perbedaan cara penyampaian. Nah, karena itu saya sih mengharapkan ya melakukan recordingnya juga secara mandiri saja karena ini hak kalian dan saya mengizinkan bahkan menyarankan kalau misalnya ada yang kurang dimengerti jadi bisa kalian putar kembali dari video pemaparan tersebut gitu. Oke, kita udah buka Android Studio-nya. Ini saya pakai tema yang agak terang biar kelihatan. Kalau secara ini sih sebetulnya enaknya yang agak gelap ya. Tapi untuk pembelajaran ya nggak apa-apa lah, pakai yang light aja. Ada project, ini project-project yang sudah terdaftar, yang udah dibuat, yang udah terbaca. Untuk customize-nya di sini untuk temanya bisa yang pakai high contrast kayak gini atau pakai yang Dracula agak gelap gini, terserah suka-suka kalian aja. Keymap-nya juga untuk shortcut di keyboardnya bisa kalian sesuaikan. Mau pakai Visual Studio boleh, pakai Eclipse boleh, pakai Windows boleh, gitu. Saya pakai yang Eclipse aja. Pluginnya kalian bisa tambah-tambahkan apapun yang kalian inginkan. Di sini kebetulan saya gunakan juga Android Studio untuk yang hybrid, jadi saya nambahin Flutter sama Dart juga. Kalau misalnya kalian ya defaultnya pasti Kotlin aja sih yang nambah. Kalau yang lainnya enggak, masih aman. Ini informasi lebih lanjut aja botnya lah. Kita mulai saja di sini. Kita bikin new project. Ini kebetulan saya nggak buat yang hybrid, yang Flutter, abaikan aja yang ini ya. Mungkin kalian juga belum ada. Nanti di mobile program 2 deh, baru kita bahas yang di sini. Kita bikin new project. Nah, pilih yang empty activity. Dia defaultnya udah kesini langsung. Jangan pilih yang lain ya. Pilihnya yang bagian telepon dan juga tablet. Kalau yang di sini sih ini untuk yang jam tangan, untuk yang smartwatch-nya, ini untuk Android TV dan ini untuk yang head unit yang ada di mobil. Kita nggak main di sini, ini berbeda. Kita mainnya di telepon dan juga tablet saja. Pilih yang empty activity. Kalau yang lainnya saya rasa terlalu kompleks dan terlalu expert untuk yang awal. Jangan pilih yang ini ya, ini untuk yang core native. Kita nggak main ke modul sih. Hanya di aplikasi, di sini aja. Empty activity next. Berikan nama aplikasinya. Misalnya beri nama ini otomatis sudah saya ubah lokasinya ke Drive E. Package name-nya juga dia akan berubah kayak gini. Ya bagusnya sih nama aplikasi jadi pisah gini ya, nggak jadi masalah. Tapi kalau project biasanya dia tetap ngegabung, nggak mau pisah. Minimum STK-nya udah diarahkan ke 21 sekarang ke Lollipop versi awal. Kalau sebelumnya sih di 16, sekarang udah ke 21. Yang terbaru, di sini masih belum. Saya misalnya masih STK karena yang T-nya pakai ST, T-nya masih beta. Jadi masih belum ambil, belum bisa di import karena masih kemungkinan ya dalam proses development. Saya nggak mau ngetes yang belum stabil, jadi ya udah biarin aja dulu. Bahasanya pilih yang Java aja. Kalau mau yang Kotlin ya silahkan, tapi saya sih menyarankan yang Java dulu deh. Kita merangkap dari bawah dulu, biar nggak terlalu kaget. Terus finish, udah gitu aja.
Nah, ini harus kita tunggu dulu sampai semua proses yang ada di sini selesai. Jadi dia nge-build dulu lah, bukan nge-build ya, nge-generate si projectnya dulu. Jadi akan nunggu beberapa menit lah. Nah, untuk menjalankannya di sini saya menggunakan smartphone langsung saja. Jadi nggak pakai emulator. Saya juga agak males ya, terlalu berat. Jadi langsung pakai device saja. Cuma nanti mungkin saya akan tampilkan ke layar kalian biar bisa ditampilkan dengan apa yang ada di layar smartphone-nya. Pakai pen kopi. Jadi harus apapun ya, tetap kalian. Nah, itulah. Itu bisa kalian lihat di sini lah hasilnya. Tutup dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Ambil nungguin. Kalau bisa dipastikan ketika buat project baru juga koneksi ke internet ya, karena bisa dilihat di bawah di situ kayak dia lagi ngedownload sesuatu gitu. Jadi ya udah kita koneksikan ke internet aja, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan normal dan berfungsi sebagaimana baiknya gitu. Biasanya ngecek dulu ke server atau kayak gimana gitu. Tetap ada up to date. Oke, ini udah selesai sih kayaknya. Nah, udah checklist hijau kayak gini, di bawahnya udah nggak ada. Ini udah bisa kita gunakan. Nah, ini yang tadi dijelaskan di teori. Di bagian sini ada manifest, ada Java-nya. Ini Java-nya juga dibagi menjadi 3 ya. Ada yang untuk tes, ada yang ini juga tes biasa, unit test, dan ada yang instrumented test. Kalau kalian bikin aplikasi yang baik, memang setiap fungsional juga dites ya di sini. Tapi kita nggak main ke sana. Nanti kalau ada waktu ya bolehlah kita main-main di sini. Tapi kita fokusnya di sini, main activity dia udah buat kayak gini, ini logiknya. Terus di bagian resource-nya, bagian rest-nya di sini ada drawable. Ini isinya baru cuma gambar launcher aja kayak gini. Ini. Nah, kayak gini biasa. Bisa tutup lagi. Terus untuk layout ada activity main. Nah ini gede aja. Activity mainnya. Ada mid map ini yang digunakan nanti untuk tampilan launcher iconnya kayak gini defaultnya. Ini yang melingkar, ada roundingnya agak sedikit membulat. Nggak kelihatan ya, tapi dia agak sedikit membulat katanya. Kalau values-nya di sini ada warna, terus ada purple, ada black teal kayak gitu. Ini juga agak baru ya. Terus ada string, cuma isinya aplikasi name-nya aja. Sekarang ada tema, udah ada themes di sini. Wah, ini juga agak sedikit berbeda ya. Themesnya kayak gini, primary color-nya apa, secondary color-nya apa, ada yang versi malamnya. Ini juga bisa dirubah. Jadi nanti bisa di switch pewarnaannya dengan mudah. Untuk bagian Gradle-nya di sini ada build Gradle yang project. Si projectnya cuma versi Gradle-nya aja kayak gini biasa. Kalau yang versi modulnya, nah ini di compile-nya saya menggunakan SDK-nya yang 31. Ini yang terinstall di laptopnya sih. Minimum SDK-nya tadi 21, targetnya di sini 31, jadi dari 21 sampai 31 codingan ini berfungsi. Terus di bawahnya ini dependensi-dependensinya. Kalau misalnya kita mau nambahin library baru, ya kita tambahin di sini, terus synchronize. Gitu aja sih.
pakai espresso, JUnit untuk testing juga sama. Ini constant layout untuk layouting, material untuk pewarnaan, compat secara fungsional utama. Kalau isi manifestnya, ini ada nama aplikasinya, activity-nya ada berapa? Di sini baru satu, main activity aja. Terus di sini temanya segala macam, ikonnya, ini bisa fitur bahasa enaknya di sini. Kurang lebih seperti itu. Close all dulu kebanyakan. Terus kita coba baca tampilannya ya. Nah di sini kita ke layout dulu. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Jadi tampilannya itu cuma menuliskan tulisan Hello World kecil kayak gitu. Kalian ada pilihan boleh drag and drop kayak gini, button di drag and drop seperti itu. Tapi saya tidak menyarankan karena kadang-kadang mata kita itu tidak terlalu tepat. Jadi di sini kayak yang tengah-tengah, tapi ternyata pas dilihat di codingan dia tuh di layar yang berbeda ukuran, dia nggak tengah-tengah, agak condong ke kiri. Nah, kalau yang kayak gitu saya menyarankan sih kalian jangan drag and drop seperti itu, tapi langsung bytecode saja di sini. Bytecode, nanti boleh kalian lihat pakai split di sini previewnya untuk melihat perubahan-perubahannya. Saya sih lebih menyarankan seperti itu, karena kalau di code mah pasti lebih akurat lah cara penempatan tampilannya. Di sini menampilkan string hello world, di situ ada text view yang dibungkus oleh constraint layout. Jadi layoutnya di sini menggunakan constraint layout. Nanti kita coba ubah text view itu untuk menampilkan label atau teks biasa. Kalau untuk yang inputan namanya edit text. Nah ini format XML-nya kayak gini. Jadi cukup familiar ya, mirip-mirip kayak HTML lah. Di sini untuk lebarnya wrap content. Wrap content itu maksudnya dia lebarnya disesuaikan dengan ukuran kontennya. Di sini cuma segini, berarti lebarnya segini juga. Sekotak ini. Tingginya juga sama wrap content. Kalau misalnya mau diubah, kita coba ubah ya. Misalnya yang width-nya jadi match parent. Nah, dia berubah jadi kayak gini. Terus ininya wrap kontennya juga kalau misalnya kita ubah jadi match parent sesuai dengan ukuran layarnya, jadinya full. Dilihat kan ya ininya jadinya kayak gini gitu. Jadi ini balikin lagi aja. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ini kita tutup dulu biar agak lega. Terus tulisannya kalau misalnya mau dirubah, misalnya jadi Hello Andri, dia juga langsung berubah previewnya. Ini masih di preview ya, belum dijalankan di aplikasi. Jadi preview ini boleh kalian gunakan untuk melihat tampilan sebelum dijalankan di device kita. Ukurannya terlalu kecil, pengen digedein. Kalau di text view itu ada yang namanya text size. Jadi saya tinggal ketik aja text size di bawah sini. Saya kasih ukurannya 20, satuannya itu XP, pixelnya. Kalau untuk teks itu XP. Nah, jadi agak sedikit lebih gede tulisannya gitu. Warna kita kasih text color. Warnanya di sini udah ada pilihan sebenarnya. Bisa kalian gunakan yang mana, atau kalau mau nyari bawaan dari Android tinggal pakai Android, terus color. Nah, ini kita bisa pilih sendiri warnanya. Kalau black gitu. Kalau mau agak tebal dikit, namanya kayak teks one way. Ini iya isinya apa ya? Integer sih sebenarnya. Kalau misalnya pakai 15, ini 25. Oh, nggak mau ya.
28. Oh, ini nggak kelihatan. Nanti harus dicek. Cek di smartphone ya. Itu di preview ini nggak sesuai. Ini kita coba jalankan dulu aja. Di sini HP-nya udah terdeteksi, tinggal saya run saja. Ngerunning ini juga agak lama ya. Tunggu beberapa saat, karena biasanya itu dia ngebuat ulang dulu dari awal. Kalau udah selesai, nanti kedua kalinya dan seterusnya itu jauh lebih ringan. Jadi hanya di awal aja lah. Oke, tunggu dulu bentar. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Hello dari Android Native itu kayak itu. Ada tulisan text view, tulisannya Hello Android, nah kayak itu. Untuk launchernya kayak gini, launchernya kayak gini. Tadi yang ininya apa, Hello World ya? Hello World. Nah, jadinya kayak gini, ini aplikasinya. Bisa kalian ubah sih sebenarnya launcher icon sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, kita bahas ini baru tampilannya. Terus logiknya di mana, Pak? Kok logiknya kayak nggak main? Ya, ini tampilannya memang masih statiknya kayak gini ya. Di logiknya kita coba buka. Di logiknya ini kan main activity. Dia mengextend ke app compact activity bahwa itu adalah kelas activity. Terus di sini di main activity-nya dia ada onCreate. OnCreate itu artinya ya dia kayak overriding method atau metode yang pertama kali dijalankan ketika activity tersebut dipanggil. Jadi di sini OnCreate itu ya dia ngebuat si activity-nya. Ketika dibuat di sini pakai super OnCreate, set instance state. Nah di bawahnya ada set content view. Nah set content view ini dia mengarahkan ke resource, layout, activity main. Nah, resource layout activity main itu apa? Ya berarti di folder res ini, bagian resource-nya, ke bagian layout-nya activity main. Activity main ini apa? Ketika dibuka yang tadi. Jadi intinya kalau di logiknya di sini ya, sambungkan ke layout-nya, tampilkan layout-nya, udah gitu aja. Jadi kita untuk sementara ya bermain di static layout aja dulu, kayak gini. Logikanya seperti itu. Ini kalau misalnya kita ubah yang lain, activity home, ini juga pasti tampilannya akan berubah. Kita coba bikin satu lagi deh ya. Di sini misalnya kita buat layout yang berbeda. Kita buat new layout resource file-nya. Beri nama filenya misalnya activity home. Ininya root elemennya kita ubah, nggak mau pakai kontainer layout, pakai ya. Jadi kosong. Tapi di sini ininya relatif layout. Kalau yang activity main itu kan dia constraint layout ya. Nah, saya akan membuat tampilan yang sama, jadi seperti ini, tapi pakai yang activity home, pakai yang relative layout. Kalau yang sebelumnya kan pakai yang ini ya, pakai yang
constraint layout. Kita coba bermain sedikit di bagian layouting. Ini sebetulnya nanti di pertemuan berikutnya sih ya. Jadi nggak apa-apa. Saya coba sampaikan sekarang. Ini pakai text view. Text view. Setelah pakai text view, lebarnya saya pengen wrap content aja, tingginya juga sama wrap content. Tutup. Berikan teksnya, misalnya di sini nama atau gini jadi nama saya Negeri. Ini bukan error ya sebenarnya, ini ngasih tahu bahwa nggak boleh nulisin hardcode di sini. Jadi kalau pasti pakai disimpannya di string, baru dipanggil di sini. Kita baikkan dulu aja di situ, kasih kurangnya, misalnya untuk pembeliannya warna color untuk huruf SP. Kalau untuk huruf pakai SP, kalau untuk yang non huruf pakainya DP. Oke, tulisannya udah kayak gini. Kalau pengen ke tengah, kalau di relative layout, kalau di constraint layout kan dia kayak gini ya. Ada constraint bottomnya, constraint left-nya, constraint right-nya, constraint top-nya. Nah, kalau misalnya di relatif jauh lebih mudah sebenarnya. Saya pribadi juga sebenarnya enakan pakai relative layout dibandingkan dengan yang constraint layout. Karena di sini kan harus ya kalau dari segi code aja dia harus 4 baris ini biar dia ke tengah. Kalau di relative layout kayak gini dia cukup 1 baris ini aja pakai center inference sama dengan tengah. Jadi jangan pakai drag and drop kayak gini ya. Kalau drag and drop kayak gini kadang-kadang tangan kita cepat tergelincir dan nggak pas. Tapi kalau udah pakai ini dijamin di layar apapun itu, di orientasi apapun itu, kalau saya juga dia pasti di tengah-tengah. Gitu. Ya, udah aman. Ini cukup jadi sana. Terus gimana kalau saya pengen kasih di bawahnya? Huruf di bawahnya, di bawah tengah-tengah ini. Ya, kita bisa kopas aja atau kita bisa bikin baru lagi di sini. Text view, fungsiku, text view, jangan lupa ditutup nantinya. Ini yang web content juga tutup. Kasih teks misalnya, kalau ada misalnya ini apa? Ukurannya di sini lebih besar, misalnya 50. Warnanya warna merah. Ini kalau mau ke tengah gimana? Pakai ini, misalnya center inference. Jadi ini Pak, ini kalau saya pengen ini tapi di bawah ini. Kalau pakai relative layout, ini harus pakai ID dulu. Dikasih ID, misalnya di sini txt, sorry pakai ID plus ID gitu dulu, txt,
Kasih nama ID juga. Oke, kalau dua ini otomatis udah nggak berfungsi ya. Kita pindah, kalau di relatif kita cukup pakai below atau di bawah dari txt hello 1 di bawah ini, jadinya kayak gini gitu. Ini kurang tengah-tengah gimana? Kalau pengen ke tengahnya boleh pakai namanya graffiti center horizontal, mau pakai ini. Mau nggak mau kita cari-cari aja di sini. Untuk horizontal, berarti center horizontal. Kalau misalnya ada lagi pengen di atas ini gimana ya, kita misalnya bisa copy di sini, bikin baru lagi. Misalnya misalnya apa kabar, warnanya horizontal, tapi nggak mau di bawah sini, ini pengen di atas sini ya, ini tinggal diubah aja, ini bagian ini dihapus, backgroundnya jadi above. Kalau di sebelah kanan gimana? Sebelah kanan tinggal pakai right off. Ini sebelah kanan tapi dia enggak ke bawah ya. Paling kalau mau biar tepas ininya pakai center vertikal gitu. Sebelah kirinya ya sama, ini tinggal to left off aja. Kita coba unblank di smartphone kita. Pada dasarnya ketika running ini dia ini ulang ya, apa namanya, menginstal ulang, memorinya habis. Kok belum berubah, sebentar. Oh kirinya ini masih activity home ya. Oke, kenapa belum berubah? Karena di main activity ini dia masih nyambungnya ke activity main, ke yang ini. Jadi mau kayak gimana pun juga codingan kita nggak akan berubah. Sedangkan yang kita ubah, yang kita custom adalah yang activity home. Ini masih belum kepake. Kita coba ganti aja di sini. Misalnya yang main activity ini bukan ke activity main tapi ke activity home, tinggal ubah di sini activity home, baca deteksi. Kalau yang kedua kali jadi lebih cepat kan ya perubahannya. Jadi gitu. Untuk tugasnya, tugas yang opsionalnya silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Install dulu Android Studio-nya, bikin project Hello World kayak gini.
di sini tampilkan informasi pribadi kayak nama, terus jenis kelamin boleh, terus alamat, NPM, kelas, dan lain sebagainya. Tampilkan semaksimal mungkin dan sebagus mungkin menurut desain kalian masing-masing. Mau itu rata kiri atas silahkan, mau ke tengah silahkan, mau rata bawah silahkan, pokoknya yang bagus lah menurut pandangan kalian masing-masing. Bermain warna juga silahkan, ukuran warna, ukuran huruf juga silahkan. Nanti dikumpulkannya minggu depan. Pengumpulannya kayak gimana? Apakah screenshot atau APK-nya atau instalasinya nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Kalau untuk melihat installernya di mana, di sini dilihat di bagian, kita buka aja bagian projectnya ya, ke bagian app, terus build, intermediate, APK, debug. Nah ini adalah installer aplikasi yang tadi yang kita buat. Jadi kalau mau di-share ke teman ya tinggal ini aja di 4 mega ya, tinggal dikirimkan, nanti temannya bisa menginstal. Harusnya bisa ya, gitu. Tapi di sini karena masih debug, jadi ya tulisannya app strip debug. Kalau untuk playlist ya ke Play Store ya beda lagi karena harus ada signature key dulu. Oke, kurang lebih seperti itu aja mungkin penyampaian dari saya untuk pertemuan kali ini. Jadi silahkan dikerjakan di rumah dan dicoba dulu pembuatan aplikasi HelloNet-nya. Dikumpulkannya nanti di minggu depan. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas ya gitu aja mungkin dari saya. Nanti ya kenapa? Cukup jelas Pak. Oke, siap. Oke, nanti minggu depan kalian coba buatkan aja dulu, nanti saya informasikan lagi cara pengumpulannya. Kalau ada yang boleh dimengerti boleh tanyakan saja di grup dan nanti akan saya coba balas jika senggang. Untuk kehadirannya tadi mungkin kalian udah melakukan screenshot ya masing-masing. Kalau misalnya udah melakukan screenshot silakan disimpan baik-baik. Kalau yang belum boleh screenshot sekarang. Untuk kehadiran ininya saya screenshot manual dulu sebentar buat jaga-jaga juga sih di ya, sebentar. Ya, sebentar lagi mau flash dulu. Nanti gunakan nama asli juga ya kalau bisa di ininya di Google, akun Google ya. Jadi biar memudahkan untuk mengecekkan di e-learning. Oke, itu aja mungkin bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Untuk materinya nanti saya akan share aja di WA Group. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, silakan dicoba di rumah lagi di grup. Yuk, terima kasih. Baik, Pak.